hatred. We're in the Great War now. Sejak awal abad ke-20, dunia tidak pernah benar-benar tenang dalam menyaksikan konflik yang berkepanjangan di tanah Palestina. Di balik benturan antara rakyat Palestina dan negara Israel, ada sejarah panjang, ambisi politik, dan keyakinan ideologis yang saling terkait dan terus hidup hingga hari ini. Salah satu faktor utama yang tidak bisa diabaikan adalah keinginan sebagian kelompok Yahudi, khususnya yang berhaluan Zionis, untuk menguasai Palestina sebagai bagian dari apa yang mereka sebut sebagai tanah yang dijanjikan. Gerakan Zionisme muncul pada akhir abad ke-19, bukan murni gerakan keagamaan, tapi sebuah proyek politik yang ingin mendirikan negara bangsa Yahudi. Palestina dipilih bukan semata karena letaknya, tapi karena nilai simbolisnya dalam narasi agama dan sejarah Yahudi. Di mata mereka, Yerusalem dan wilayah sekitarnya bukan hanya tanah, melainkan pusat spiritual yang dipercaya akan menjadi tempat kembalinya kejayaan Israel kuno. Sebagian kelompok Zionis melihat penguasaan atas Palestina sebagai kewajiban sejarah dan bahkan sebagai bagian dari misi suci. Mereka menafsirkan kembali kitab-kitab kuno untuk membenarkan agenda modern. Dengan dukungan kekuatan kolonial seperti Inggris dan kemudian Amerika Serikat, proyek pendirian negara Israel pun berjalan, meski di atas penderitaan dan pengusiran penduduk asli yang telah menghuni wilayah itu selama berabad-abad. Keinginan untuk menguasai Palestina juga tidak lepas dari trauma sejarah panjang Yahudi. Penganiayaan di Eropa, diskriminasi, dan tragedi Holocaust dijadikan pembenaran moral bagi pendirian Israel. Tapi pembenaran ini tidak serta-merta menghapus hak rakyat Palestina atas tanah air mereka. Justru sejak tahun 1948, jutaan warga Palestina terusir, menjadi pengungsi, dan hidup di bawah pendudukan yang panjang. Zionisme, sebagai ideologi, terus bergerak, bukan hanya menciptakan negara Israel, tapi juga memperluas wilayah, membangun permukiman ilegal, dan menciptakan sistem kontrol yang ketat terhadap warga Palestina. Di banyak kalangan, ini bukan sekadar proyek nasionalisme, melainkan bentuk kolonialisme modern yang dibungkus dengan dalih keagamaan dan keamanan. Di sisi lain, tidak semua Yahudi mendukung agenda Zionis. Banyak Yahudi Ortodoks yang menolak pendirian negara Israel sebelum datangnya Mesias dan menilai Zionisme sebagai penyimpangan dari ajaran agama. Bahkan sejumlah kelompok Yahudi progresif di Barat secara terbuka membela hak-hak Palestina dan mengecam pendudukan. Yang terjadi hari ini bukan semata konflik antara agama, tapi benturan antara kekuasaan dan keadilan. Palestina bukan tanah kosong yang menunggu dijanjikan, tapi negeri yang telah dihuni dengan peradaban dan identitas. Keinginan untuk menguasainya atas nama sejarah atau janji langit harus dilihat dalam konteks keadilan kemanusiaan, bukan hanya tafsir keagamaan atau ambisi politik sepihak. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka begitu ngotot ingin menguasai tanah Palestina? Palestina telah lama menjadi medan konflik, luka yang terus menganga di tengah dunia. Tanah ini bukan sekadar wilayah di peta, ia adalah simbol, sejarah, dan harapan bagi banyak umat manusia. Tapi di tengah segala pertumpahan darah dan perebutan, satu nama terus menjadi sorotan: Gerakan Zionis Yahudi. Gerakan ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir di Eropa, dibentuk oleh rasa trauma, persekusi, dan impian panjang akan tanah yang dijanjikan. Tapi mengapa Palestina? Mengapa bukan tempat lain yang lebih kosong dan tanpa konflik? Jawabannya ada pada tumpukan narasi sejarah, mitos keagamaan, dan kalkulasi geopolitik modern. Bagi kaum Zionis, Palestina dianggap sebagai tanah leluhur bangsa Israel kuno. Meski mereka telah tercerai-berai selama ribuan tahun, klaim terhadap tanah itu tetap mereka bawa, sekalipun tidak semua Yahudi sepakat dengan itu. Zionisme modern menggabungkan nasionalisme sekuler dengan narasi agama. Disinilah mulai muncul tabrakan.
antara impian satu kelompok dan kenyataan bahwa Palestina telah lama dihuni oleh bangsa Arab Muslim dan Kristen yang hidup berdampingan selama berabad-abad. Setelah Perang Dunia, janji Inggris melalui Deklarasi Balfour memberi angin bagi gerakan Zionis. Dukungan politik internasional, terutama dari Barat, mempercepat proses imigrasi dan pembentukan negara Israel. Tapi di balik itu semua, pertanyaan dasarnya masih sama. Mengapa harus Palestina? Jawabannya kembali pada kekuatan simbolik Yerusalem, Baitul Maqdis, dan Tanah Suci, tempat bertemunya tiga agama samawi. Bagi Zionis ekstrim, ini bukan soal tanah semata, tapi soal misi sejarah. Namun bagi banyak pengamat, ini adalah bentuk kolonialisme modern yang dibungkus sentimen keagamaan dan trauma sejarah. Kini, konflik terus berlangsung. Ribuan nyawa melayang. Dunia menyaksikan, tapi solusi tak kunjung datang. Di tengah retorika damai dan seruan hak asasi, ada satu kebenaran yang sulit disangkal. Rakyat Palestina terusir dari tanah yang telah mereka diami turun-temurun. Zionisme mungkin berangkat dari luka sejarah, tapi saat luka itu dibayar dengan penderitaan bangsa lain, bisakah ia tetap disebut perjuangan suci? Tapi pertanyaannya, mengapa mereka begitu ngotot ingin menguasai tanah Palestina? Bukan sekadar soal tanah atau batas wilayah. Ini menyangkut mimpi lama, ideologi, dan narasi spiritual yang terus diwariskan turun-temurun. Di balik bendera dan diplomasi, tersembunyi keyakinan mendalam bahwa Palestina, terutama Yerusalem, adalah jantung sejarah dan nubuat mereka. Gerakan Zionisme yang lahir di Eropa akhir abad ke-19 bukan hanya jawaban atas penindasan antisemit, tapi juga proyek kebangkitan nasional. Mereka percaya Tanah Suci harus kembali ke tangan bangsa pilihan demi membangun rumah bagi kaum Yahudi di dunia. Narasi ini diperkuat oleh tafsir keagamaan, mitos politik, dan kepentingan kolonial Barat. Palestina pun dijadikan simbol pemenuhan janji Tuhan, meski konsekuensinya adalah pengusiran rakyat yang sudah tinggal di sana selama ribuan tahun. Bagi sebagian besar Zionis, penguasaan atas Palestina adalah harga yang pantas, meski harus ditebus dengan penderitaan rakyat Palestina, kehancuran desa-desa, dan dinding pemisah yang membentang jauh lebih panjang dari sekadar beton. Inilah akar konflik yang terus membara. Tanah yang diklaim atas nama sejarah, dikuasai dengan kekuatan, dan dibungkus dalam nama suci agama. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka begitu ngotot ingin menguasai tanah Palestina? Inilah jawabannya. Bukan sekadar karena wilayah, tapi karena sejarah yang mereka klaim suci, doktrin keagamaan yang mereka tafsirkan secara eksklusif, dan kepentingan geopolitik yang terus menguat sejak awal abad ke-20. Bagi sebagian Yahudi, tanah Palestina, yang mereka sebut sebagai tanah perjanjian, bukan hanya sekadar lokasi geografis. Itu dianggap sebagai tanah warisan nenek moyang mereka. Dalam kitab suci mereka, wilayah itu dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Ibrahim, khususnya melalui garis Ishak dan Yakub. Narasi ini terus diwariskan turun-temurun, menguat di tengah penderitaan diaspora dan penindasan di berbagai belahan dunia. Hingga akhirnya muncul semangat untuk kembali, bukan hanya secara spiritual, tetapi secara fisik dan politik. Namun, di balik klaim religius itu, ada pergerakan yang lebih terstruktur dan modern, gerakan Zionisme. Ia lahir di Eropa pada akhir abad ke-19 sebagai respon atas meningkatnya antisemitisme. Para penggagasnya seperti Theodor Herzl menganggap solusi terbaik bagi kaum Yahudi adalah membentuk negara sendiri. Dan Palestina, yang kala itu masih menjadi bagian dari kekhalifahan Utsmaniyah, dipilih sebagai target utama. Bukan karena kosong, tapi karena dianggap tanah yang layak untuk ditebus. Sejak saat itu, agenda politik pun bergerak. Deklarasi Balfour 1917 menjadi titik balik. Inggris, yang saat itu sedang menguasai kawasan tersebut, menyatakan dukungan terhadap berdirinya tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Maka dimulailah gelombang migrasi besar-besaran dari Yahudi Eropa ke tanah yang sudah dihuni selama berabad-abad oleh bangsa Arab Palestina, baik Muslim maupun Kristen. Konflik pun meledak. Tanah yang selama ini damai berubah menjadi ladang ketegangan.
Gerakan Zionisme tidak hanya membawa ide nasionalisme Yahudi, tapi juga proyek kolonisasi yang didukung kekuatan global. Amerika dan negara-negara Barat melihat Israel sebagai mitra strategis di Timur Tengah, terutama pasca Perang Dunia II dan saat munculnya ancaman Uni Soviet serta gelombang nasionalisme Arab. Di sisi lain, Palestina justru mengalami penjajahan berlapis. Rakyatnya dipaksa hengkang, dusun-dusunnya dihancurkan, hak-haknya dicabut. Yang tersisa adalah perlawanan, penderitaan, dan stigma. Jadi, alasan Yahudi Zionis ingin menguasai Palestina tak bisa dilepaskan dari 3 faktor utama. Warisan sejarah yang dimaknai secara politis, doktrin keagamaan yang dijadikan legitimasi, dan kepentingan global yang menjadikan wilayah itu sebagai poros kekuatan dunia. Inilah kenyataan yang terus menjadi bara konflik hingga hari ini. Dan inilah narasi yang perlu kita pahami. Bukan dengan emosi, tapi dengan ilmu dan kejujuran sejarah. Kaum Yahudi, sejak ribuan tahun lalu, meyakini bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina, sebagai tanah perjanjian, bagi keturunan Nabi Ibrahim melalui Ishak dan Yakub. Keyakinan ini bukan sekadar pandangan budaya atau warisan leluhur, tapi tertulis dalam kitab-kitab suci mereka seperti Taurat dan Tanakh. Dalam kitab Kejadian, misalnya, disebut bahwa tanah itu akan diberikan secara kekal kepada Bani Israel. Kepercayaan inilah yang terus hidup, bahkan setelah ribuan tahun diaspora, pengusiran, dan penjajahan. Namun, penting dicatat, keyakinan teologis tidak selalu identik dengan legitimasi politik. Sebab, sepanjang sejarah, Palestina juga dihuni berbagai bangsa dan agama, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi sendiri. Klaim janji Tuhan seringkali menjadi dalih spiritual, tapi di baliknya terselip ambisi kekuasaan dan kepentingan geopolitik. Maka persoalan ini tak sesederhana tafsir ayat, tapi terkait dengan perebutan tanah, identitas, dan dominasi wilayah yang sangat sensitif. Karena itu, pemahaman terhadap keyakinan ini harus disertai dengan sikap kritis dan adil. Tanah suci bukan milik satu kaum saja. Ia adalah saksi sejarah umat manusia yang penuh luka, doa, dan darah. Kaum Yahudi percaya bahwa tanah yang sekarang dikenal sebagai Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Keyakinan ini tertulis dalam kitab suci mereka, Taurat, dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas dan misi spiritual mereka. Tanah itu mereka sebut Eretz Yisrael, Tanah Israel. Bukan sekadar wilayah geografis, tapi simbol janji ilahi, identitas nasional, dan panggilan sejarah. Bagi mereka, penguasaan atas tanah ini bukan hanya agenda politik, tapi juga perwujudan nubuat agama. Maka dari itu, dorongan untuk kembali ke Palestina, yang kemudian dikenal dengan istilah Aliyah atau kembali ke Tanah Suci, menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan Zionisme yang lahir di akhir abad ke-19. Namun, keyakinan religius ini bertabrakan dengan kenyataan sejarah. Palestina sudah dihuni selama ribuan tahun oleh berbagai bangsa, termasuk umat Islam dan Kristen yang telah lama hidup berdampingan di wilayah itu. Konflik pun tidak terhindarkan. Janji ilahi bagi satu kelompok berubah menjadi luka sejarah bagi kelompok lain. Berdasarkan kitab Taurat, kaum Yahudi meyakini bahwa Allah telah berjanji kepada Nabi Ibrahim bahwa tanah yang mereka sebut sebagai Eretz Yisrael, tanah Israel, adalah warisan bagi keturunannya. Janji ini diyakini bersifat abadi dan suci, menjadikan tanah Palestina bukan sekadar lokasi geografis, melainkan bagian dari identitas dan iman kolektif mereka. Keyakinan ini telah melekat selama ribuan tahun dan menjadi fondasi teologis yang kuat di balik keinginan mereka untuk kembali dan menguasai wilayah tersebut. Namun, tafsir dan klaim ini tidak berdiri sendiri. Banyak sejarawan dan ulama dari berbagai latar belakang mengingatkan bahwa janji Tuhan dalam teks suci seringkali bersifat bersyarat, terkait ketaatan dan keimanan, bukan hak kepemilikan mutlak tanpa syarat. Seiring waktu, keyakinan ini pun dipolitisasi dan digunakan sebagai pembenaran ideologis untuk gerakan nasionalis yang lahir pada abad ke-19, Zionisme. Namun janji ini bukan tanpa syarat. Dalam narasi Taurat sendiri,
kepemilikan tanah Kanaan bergantung pada ketaatan Bani Israel terhadap hukum Tuhan. Banyak pemikir agama, termasuk dari kalangan Kristen dan Islam, menolak klaim absolut ini. Mereka memandang bahwa janji Tuhan tidak bersifat eksklusif, apalagi diwariskan tanpa syarat moral dan spiritual. Beberapa teolog Kristen berpendapat bahwa Perjanjian Lama telah disempurnakan oleh ajaran kasih dalam Injil, sementara ulama Muslim menegaskan bahwa bumi adalah milik Allah, dan Dia mewariskannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Dengan demikian, klaim atas Palestina atas nama janji Tuhan menjadi kontroversial. Bukan hanya secara politik, tapi juga dari sisi teologi. Zionisme modern bukan dimulai oleh nabi, bukan pula oleh ulama, tapi oleh seorang jurnalis Yahudi sekuler bernama Theodor Herzl. Pada tahun 1897, ia memimpin penyelenggaraan Kongres Zionis Internasional pertama di Basel, Swiss. Tujuannya bukan sekadar spiritual, tapi politis, mendirikan negara Yahudi yang berdaulat di tanah Palestina. Bagi Herzl dan para pendukungnya, impian ini dianggap solusi atas penindasan dan antisemitisme yang terus membayangi orang-orang Yahudi di Eropa. Mereka menyebutnya sebagai tanah air bagi bangsa Yahudi, dan Palestina dipilih bukan karena kedekatan geografis atau politis, melainkan karena simbolisme sejarah dan agama. Namun penting dicatat, tidak semua Yahudi setuju dengan gerakan ini. Bahkan banyak tokoh Yahudi Ortodoks menolak ide Zionisme karena menganggapnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap janji Tuhan. Sebab dalam kepercayaan mereka, kembalinya bangsa Yahudi ke Palestina hanya sah jika dipimpin langsung oleh Al-Masih yang dijanjikan. Zionisme modern menggeser makna spiritual menjadi proyek kolonial. Mereka menggalang dana, membeli tanah, dan secara sistematis membangun pemukiman Yahudi di tengah masyarakat Arab Palestina yang telah tinggal di sana selama ratusan tahun. Inilah awal mula perubahan besar di Tanah Suci, dari konflik identitas menjadi konflik geopolitik yang membara hingga hari ini. Zionisme modern bukan dimulai oleh nabi, bukan pula oleh ulama, tapi oleh seorang jurnalis Yahudi sekuler bernama Theodor Herzl. Pada tahun 1897, ia memimpin penyelenggaraan Kongres Zionis Internasional pertama di Basel, Swiss. Tujuannya bukan sekadar spiritual, tapi politis, mendirikan negara Yahudi yang berdaulat di tanah Palestina. Bagi Herzl dan para pendukungnya, impian ini dianggap solusi atas penindasan dan antisemitisme yang terus membayangi orang-orang Yahudi di Eropa. Mereka menyebutnya sebagai tanah air bagi bangsa Yahudi, dan Palestina dipilih bukan karena kedekatan geografis atau politis, melainkan karena simbolisme sejarah dan agama. Namun penting dicatat, tidak semua Yahudi setuju dengan gerakan ini. Bahkan banyak tokoh Yahudi Ortodoks menolak ide Zionisme karena menganggapnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap janji Tuhan. Sebab dalam kepercayaan mereka, kembalinya bangsa Yahudi ke Palestina hanya sah jika dipimpin langsung oleh Al-Masih yang dijanjikan. Zionisme modern menggeser makna spiritual menjadi proyek kolonial. Mereka menggalang dana, membeli tanah, dan secara sistematis membangun pemukiman Yahudi di tengah masyarakat Arab Palestina yang telah tinggal di sana selama ratusan tahun. Inilah awal mula perubahan besar di Tanah Suci, dari konflik identitas menjadi konflik geopolitik yang membara hingga hari ini. Tujuan utamanya adalah mendirikan sebuah negara Yahudi yang merdeka di tanah Palestina. Bukan karena alasan spiritual semata, melainkan demi keselamatan, identitas, dan kedaulatan kaum Yahudi yang selama berabad-abad mengalami pengusiran dan diskriminasi di berbagai negara Eropa. Herzl dan para penggagas Zionisme melihat Palestina sebagai simbol sejarah dan harapan kolektif, meskipun saat itu tanah tersebut telah dihuni oleh masyarakat Arab Muslim dan Kristen selama berabad-abad. Maka, proyek Zionisme bukanlah gerakan agama, tetapi proyek nasionalisme modern yang menggunakan narasi agama sebagai legitimasi untuk tujuan geopolitik. Dengan dukungan kekuatan besar dunia seperti Inggris dan kemudian Amerika Serikat, gerakan ini perlahan berubah menjadi proyek kolonial modern yang memicu gelombang imigrasi Yahudi besar-besaran ke Palestina, dan pada akhirnya menciptakan konflik berdarah yang masih berlangsung hingga hari ini. Zionisme modern bukan sekadar gerakan spiritual atau kebangkitan iman. Ia lahir sebagai respons terhadap tekanan, diskriminasi, dan antisemitisme yang melanda Eropa pada abad ke-19.
Digerakkan oleh tokoh seperti Theodor Herzl, Zionisme membawa satu cita-cita, mendirikan negara Yahudi yang merdeka, berdaulat, dan kuat di tanah yang mereka anggap sebagai warisan sejarah, Palestina. Namun, tujuan ini bukan murni agama. Zionisme adalah gerakan politik modern, sekuler, dan terorganisir. Pada tahun 1897, Kongres Zionis Internasional pertama diselenggarakan di Basel, Swiss. Dalam forum inilah untuk pertama kalinya proyek pembentukan negara Yahudi secara resmi dideklarasikan. Mereka tidak menunggu wahyu, tapi menyusun strategi, melakukan lobi internasional, dan memobilisasi dana besar-besaran. Didukung kekuatan Barat, terutama Inggris, proyek ini perlahan-lahan berubah menjadi agenda kolonial berkedok pembebasan. Zionisme menjanjikan perlindungan bagi orang Yahudi yang tertindas. Tapi kenyataannya, justru menciptakan penindasan baru bagi bangsa lain, bangsa Palestina. Inilah ironi sejarah. Gerakan yang lahir karena penindasan, tumbuh menjadi gerakan yang menindas. Zionisme lahir bukan dari para nabi, tapi dari para politisi. Ia bukan kelanjutan dari ajaran Musa, melainkan jawaban modern atas krisis identitas dan penindasan terhadap Yahudi di Eropa. Para pemikir Zionis awal, seperti Theodor Herzl, menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi menjadi sasaran kebencian di berbagai negara, diusir, dibantai, dan dijadikan kambing hitam. Mereka lalu mencari solusi, bukan dengan membangun harmoni, tapi dengan mendirikan sebuah negara eksklusif. Palestina dipilih bukan karena logika geopolitik semata, tapi karena makna simbolik dan klaim historis atas tanah yang dijanjikan. Padahal banyak rabi Yahudi ortodoks saat itu menolak Zionisme. Mereka menilai bahwa pendirian negara Yahudi dengan kekuatan tangan manusia, bukan melalui kedatangan Al-Masih, adalah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan. Zionisme adalah proyek sekuler yang menyandera agama untuk membenarkan kolonialisme. Ia mengubah penderitaan menjadi alasan penjajahan, dan klaim spiritual menjadi dasar pengusiran bangsa lain dari tanahnya sendiri. Gerakan ini tidak hanya memengaruhi politik Timur Tengah, tapi juga membentuk narasi global tentang siapa yang layak dianggap korban dan siapa yang dianggap ancaman. Dalam narasi Zionis, Palestina bukan lagi rumah bagi jutaan manusia, tapi tanah kosong yang menanti tuannya kembali. Sebuah ilusi yang dibangun dengan propaganda, uang, dan kekuatan militer. Zionisme adalah konflik antara nasionalisme etnis dan hak asasi manusia. Dan hari ini, dunia mulai membuka mata bahwa tanah suci tak bisa dikuasai dengan senjata, dan kebenaran tak bisa ditegakkan dengan peluru. Tahun 1917 menjadi titik penting dalam sejarah kolonial modern. Saat itu, Inggris, yang tengah menguasai banyak wilayah Timur Tengah pasca Perang Dunia II, mengeluarkan sebuah pernyataan kontroversial yang kelak mengguncang dunia. Deklarasi Balfour. Dalam surat tersebut, pemerintah Inggris menyatakan dukungannya terhadap pembentukan tanah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, sebuah wilayah yang saat itu masih dihuni mayoritas penduduk Arab Palestina. Deklarasi ini bukan sekadar surat biasa. Ia adalah bukti bahwa kepentingan kolonial dan proyek Zionisme telah menjalin aliansi. Inggris melihat Zionisme sebagai alat strategis untuk memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Di sisi lain, para pemimpin Zionis memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat misi mereka, mendirikan negara Israel di tanah yang mereka anggap dijanjikan. Namun, di balik dukungan tersebut, tidak disebutkan hak-hak warga Palestina yang telah tinggal di tanah itu selama berabad-abad. Mereka seolah menjadi bayang-bayang dalam proyek besar yang dirancang tanpa suara mereka. Deklarasi Balfour menjadi fondasi dari serangkaian konflik yang terus membara hingga hari ini, menciptakan luka sejarah yang belum benar-benar sembuh. Setelah Perang Dunia I usai dan kekhalifahan Utsmaniyah runtuh, wilayah Palestina jatuh ke tangan Inggris. Lewat sistem mandat yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa, Inggris secara resmi menguasai tanah suci itu. Bukan untuk menjaga keadilan, tapi menjadi pintu masuk bagi proyek kolonialisme baru, Zionisme. Selama masa mandat inilah Inggris mulai membuka keran besar-besaran bagi imigran Yahudi Eropa untuk masuk ke Palestina. Mereka tidak datang sebagai pelarian semata, tapi sebagai bagian dari proyek nasionalisme Yahudi yang dirancang secara politis. Perlahan namun pasti, demografi Palestina berubah. Tanah-tanah Arab dijual atau diambil,
Desa-desa dihancurkan, dan ketegangan antar komunitas semakin meningkat. Di balik semua ini, ada dokumen bersejarah yang jadi akar masalah. Deklarasi Balfour 1917. Di dalamnya, Inggris berjanji mendukung berdirinya tanah nasional untuk bangsa Yahudi di Palestina, tanpa menyebut hak-hak politik warga Arab Palestina yang telah tinggal di sana selama ribuan tahun. Janji itu bukan sekadar kata. Itu adalah permulaan dari pengkhianatan politik global terhadap rakyat Palestina. Tanah yang dahulu menjadi rumah bersama, perlahan berubah menjadi arena perebutan berdarah antara penjajahan modern dan hak atas tempat tinggal yang sah. Inilah awal dari luka panjang yang belum sembuh hingga hari ini. Setelah Perang Dunia I berakhir, kekuatan kolonial bergeser. Palestina yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, jatuh ke tangan Inggris melalui sistem mandat yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Di bawah mandat inilah, Inggris memegang kendali penuh atas wilayah Palestina. Namun tak sekadar sebagai penjaga ketertiban, mereka justru menjadi arsitek awal perubahan demografis dan politik yang mengguncang kawasan itu hingga kini. Inggris membuka pintu selebar-lebarnya bagi gelombang imigrasi Yahudi dari Eropa. Dengan dalih kemanusiaan dan janji modernisasi, tanah Palestina mulai dijejali ribuan pemukim Yahudi yang membawa misi nasionalis, membentuk identitas negara Yahudi di tengah-tengah tanah Arab yang telah dihuni selama berabad-abad. Desa-desa Palestina perlahan berubah. Wilayah yang dulunya damai menjadi panggung ketegangan etnis dan konflik identitas. Di balik semua ini, Deklarasi Balfour bukan sekadar surat dukungan, tapi adalah tonggak awal proyek kolonialisme baru yang dibungkus dalam semangat kebangsaan dan penderitaan sejarah. Sebuah surat yang mengorbankan satu bangsa demi mendirikan negara bagi bangsa lain. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka begitu ngotot ingin menguasai tanah Palestina? Palestina bukan sekadar wilayah, bukan sekadar titik di peta, tapi tanah suci, penuh sejarah, dan menjadi pusat sengketa selama lebih dari 1 abad. Kaum Yahudi meyakini bahwa Tuhan telah menjanjikan tanah itu kepada mereka. Mereka menyebutnya Eretz Yisrael, tanah Israel. Sebuah janji yang mereka klaim berasal dari kitab suci. Dalam Taurat, disebutkan bahwa Allah berjanji kepada Nabi Ibrahim bahwa tanah Kanaan, yang kini menjadi wilayah Palestina, akan diwariskan kepada keturunannya. Namun, janji itu tidak berdiri sendiri. Ia penuh syarat. Dan banyak pemikir dari berbagai agama tidak menganggap janji itu sebagai hak eksklusif satu bangsa atas tanah. Dalam Islam, tanah suci tidak diwariskan karena ras, tapi karena iman dan kebenaran. Hak atas tanah tidak ditentukan oleh keturunan, tetapi oleh siapa yang menjaga amanah dan menjalankan nilai-nilai keadilan. Zionisme bukan murni ajaran agama Yahudi. Ia lahir dari trauma sejarah, dari penindasan yang lama mereka alami di Eropa, dari rasa takut, dan dari ambisi untuk membentuk identitas baru. Tahun 1897, seorang tokoh bernama Theodor Herzl menggelar Kongres Zionis Internasional di Swiss. Ia bukan rabbi, ia bukan ulama, ia seorang jurnalis dan politisi. Tujuannya satu, mendirikan negara Yahudi di Palestina. Zionisme lahir sebagai gerakan politik sekuler, bukan dari masjid, bukan dari sinagog, tapi dari ruang-ruang konferensi dan lobi-lobi Eropa. Namun untuk mendapat dukungan luas, mereka menggunakan agama sebagai pembungkus legitimasi. Tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, sebuah surat pendek, tapi dampaknya panjang. Inggris berjanji mendukung tanah nasional bagi bangsa Yahudi di wilayah yang saat itu bukan miliknya, Palestina. Setelah Perang Dunia I, Inggris mengambil alih wilayah Palestina lewat sistem mandat. Lalu satu demi satu, kapal-kapal imigran Yahudi dari Eropa datang. Disambut, dilindungi, dibiarkan menguasai tanah. Inilah awal dari kisah kelam. Tanah-tanah warga Arab diambil, desa-desa dihancurkan, rakyat Palestina diusir dari rumah mereka sendiri. Konflik pun meledak, bukan karena agama semata, tapi karena ketidakadilan yang dilegalkan. Dan hingga hari ini, pertanyaan itu terus bergema. Apakah tanah suci bisa dimiliki oleh satu kaum saja?
Atau justru tanah itu akan menjadi saksi atas kerakusan manusia yang mengatasnamakan Tuhan? Pertanyaannya, mengapa mereka begitu ngotot ingin menguasai tanah Palestina? Palestina telah menjadi medan konflik abadi. Di tengah berbagai narasi dan versi sejarah, satu nama terus menjadi pusat sorotan, gerakan Zionisme. Sebuah ideologi yang lahir di abad modern, namun mengeklaim akar dari ribuan tahun yang lalu. Kaum Yahudi percaya bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, wilayah yang kini mencakup Palestina, kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Inilah yang dikenal sebagai Eretz Yisrael atau Tanah Israel. Dalam kitab Taurat, dijelaskan bahwa Allah menjanjikan negeri itu sebagai warisan keturunan Nabi Ibrahim. Namun, janji ini tidak diterima secara mutlak oleh semua pihak. Banyak pemikir dari kalangan agama lain, termasuk Islam dan Kristen, memandang bahwa janji tersebut bersyarat, hanya berlaku selama umat itu setia pada perintah Tuhan. Dalam pandangan Islam, tanah suci bukan milik suatu etnis, tapi amanah bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Warisan itu bukan soal darah, tapi soal iman. Zionisme modern sendiri bukan ajaran agama, melainkan gerakan politik. Pada tahun 1897, seorang tokoh Yahudi sekuler bernama Theodor Herzl menginisiasi Kongres Zionis Internasional di Swiss. Tujuannya sangat jelas, mendirikan negara bangsa Yahudi di tanah Palestina. Mengapa saat itu? Karena pada akhir abad ke-19, Yahudi mengalami penindasan di Eropa, baik berupa diskriminasi sosial maupun kekerasan fisik. Semangat nasionalisme yang menjalar di seluruh Eropa juga memicu munculnya ide bangsa Yahudi yang harus memiliki tanah dan negara sendiri. Zionisme memanfaatkan unsur agama sebagai pembenaran, padahal gerakan ini justru sekuler dari akar ideologinya. Tidak semua Yahudi setuju dengan Zionisme. Bahkan hingga kini, sebagian komunitas Yahudi Ortodoks justru menentangnya, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Taurat yang menunggu Mesias, bukan membentuk negara dengan kekuatan militer. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, sebuah surat resmi yang menyatakan dukungan terhadap pendirian Tanah Nasional Yahudi di Palestina. Ini adalah awal dari perubahan besar. Setelah Perang Dunia ini, Inggris mengambil alih Palestina di bawah sistem mandat. Disinilah pintu dibuka bagi imigrasi besar-besaran Yahudi Eropa ke tanah Palestina. Bagi Zionis, Palestina bukan sekadar tanah. Ia simbol harapan dan identitas. Tapi bagi penduduk asli Palestina, baik Muslim maupun Kristen, kedatangan Zionisme justru membawa bencana, pengusiran, penjajahan, dan perang berkepanjangan. Palestina bukan tanah biasa. Ia adalah titik temu tiga agama besar dunia: Islam, Kristen, dan Yahudi. Di sana berdiri Masjid Al-Aqsa, tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Di sana juga berdiri Gereja Makam Kudus, tempat yang dipercaya umat Kristen sebagai lokasi penyaliban Yesus. Dan di tempat yang sama berdiri Tembok Ratapan, situs tersuci bagi umat Yahudi. Inilah mengapa perebutan atas Palestina tidak sekadar soal politik. Ia juga melibatkan iman, warisan, sejarah, dan luka yang belum sembuh hingga hari ini. Zionisme mengklaim sebagai gerakan pembebasan Yahudi. Tapi kenyataannya, ia menciptakan penderitaan baru bagi bangsa lain. Bagi kaum Zionis, Palestina bukan sekadar tanah kosong. Ia adalah simbol sejarah, spiritualitas, dan legitimasi identitas mereka di hadapan dunia. Di dalamnya berdiri Yerusalem, kota suci tiga agama, tempat bait suci pernah dibangun, dan juga tempat Masjid Al-Aqsa berdiri hingga hari ini. Dengan menguasai Palestina, mereka tidak hanya merebut tanah, tapi juga makna. Makna atas sejarah, atas wahyu, dan atas hak eksistensi. Ini bukan semata proyek kolonial, tapi upaya membentuk narasi baru, bahwa merekalah pewaris sah janji Tuhan, dan dunia harus menerima itu sebagai kenyataan politik. Namun, klaim ini tidak berdiri tanpa tantangan. Banyak pemikir Yahudi sendiri, bahkan Rabbi Ortodoks, menolak Zionisme sebagai bentuk pemberontakan spiritual. Bagi mereka, Tuhan memang menjanjikan tanah, tapi hanya jika umat telah kembali kepadanya. Bukan lewat senjata, bukan lewat penjajahan, dan bukan lewat darah.
Sementara di sisi lain, umat Islam dan Kristen Arab yang telah mendiami tanah itu selama berabad-abad tak melihat janji ilahi sebagai lisensi perampasan. Mereka punya sejarah, punya rumah, dan punya hak untuk hidup damai. Tanah ini bukan papan catur ideologi, tapi bumi nyata tempat keluarga, pohon zaitun, dan doa-doa sehari-hari bertumbuh. Dalam konflik ini, tampak jelas bahwa yang diperebutkan bukan hanya tanah, tetapi juga tafsir atas sejarah dan kebenaran. Dan selama tafsir itu hanya diklaim sepihak, perdamaian akan tetap menjadi mimpi yang jauh. Bagi gerakan Zionis, tanah yang kini dikenal sebagai wilayah Palestina memiliki makna yang melampaui sekadar batas-batas geografis. Ia dipandang sebagai bagian integral dari identitas kolektif Yahudi, yang diyakini berakar dari sejarah panjang bangsa Israel kuno. Dalam perspektif Zionisme, penguasaan atas tanah tersebut merupakan bentuk aktualisasi dari hak historis dan spiritual yang dianggap melekat pada bangsa Yahudi sejak ribuan tahun lalu. Oleh karena itu, wilayah ini bukan hanya tempat tinggal atau negara, tetapi simbol eksistensi, kesinambungan sejarah, dan perwujudan dari janji yang mereka tafsirkan berasal dari tradisi keagamaan. Selain itu, tanah ini juga memiliki peran penting dalam membentuk legitimasi politik Zionisme di tingkat internasional. Dengan mendirikan negara di atas tanah yang mereka klaim sebagai tanah leluhur, Zionis berusaha mengukuhkan posisi mereka di mata dunia sebagai bangsa yang memiliki hak sah untuk hidup mandiri di wilayah tersebut. Aspek ini menjadi dasar narasi yang sering mereka bangun dalam forum-forum global, media internasional, dan dokumen-dokumen resmi negara. Dengan demikian, perjuangan Zionisme tidak hanya menyangkut soal pendirian negara, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan narasi identitas, pembenaran historis, dan klaim atas simbol-simbol eksistensi Yahudi. Inilah yang membuat konflik atas tanah tersebut menjadi sangat kompleks, karena menyentuh dimensi yang jauh lebih dalam daripada sekadar pertarungan atas wilayah atau kekuasaan politik. Gerakan Zionisme modern dibangun di atas fondasi ideologis yang kuat. Salah satunya adalah keyakinan bahwa orang Yahudi merupakan bangsa pilihan dengan hak historis dan religius atas wilayah tertentu, khususnya Palestina. Pandangan ini tidak hanya bersumber dari tradisi keagamaan, tetapi juga diperkuat oleh narasi-narasi historis yang menekankan keterkaitan antara identitas Yahudi dan tanah tersebut. Dalam kerangka pemikiran ini, tanah tidak dipandang sebagai milik bersama seluruh penduduk yang tinggal di dalamnya, tetapi secara eksklusif dikaitkan dengan satu kelompok etnis dan agama tertentu. Maka, konsep tanah untuk bangsa pilihan menjadi inti dari proyek etnonasionalisme Zionis, sebuah upaya untuk mendirikan dan mempertahankan negara berbasis identitas Yahudi di atas wilayah yang secara historis dihuni oleh komunitas yang beragam, baik secara etnis maupun agama. Implikasi dari pandangan ini cukup besar. Ia melahirkan kebijakan-kebijakan yang cenderung eksklusif, seperti klaim sepihak atas wilayah, pembatasan hak kepemilikan tanah bagi non-Yahudi, serta proyek-proyek permukiman yang menargetkan perubahan demografis di area tertentu. Dalam banyak kasus, pendekatan ini menempatkan hak kolektif kelompok Yahudi di atas hak-hak warga lainnya, yang secara historis juga tinggal dan berakar di wilayah tersebut. Pandangan ini juga berkontribusi pada munculnya konflik berkepanjangan, karena narasi tentang tanah yang dijanjikan atau hak ilahi menjadi alat legitimasi bagi kebijakan ekspansi dan kolonisasi. Sementara itu, narasi-narasi lokal dan hak historis penduduk non-Yahudi seringkali diabaikan atau dianggap tidak relevan dalam kerangka ideologis Zionisme. Dengan demikian, proyek etnonasionalisme ini tidak semata-mata tentang pembangunan negara, tetapi tentang peneguhan identitas eksklusif yang berusaha mengontrol ruang, sejarah, dan legitimasi atas dasar kepercayaan ideologis tertentu. Penerapan ideologi Zionisme dalam bentuk negara berbasis identitas Yahudi telah melahirkan sejumlah kebijakan dan praktik di lapangan yang berdampak luas, khususnya terhadap penduduk Palestina yang tinggal di wilayah yang sama. Salah satu dampaknya adalah terbentuknya sistem hukum dan sosial yang memperlakukan penduduk secara berbeda berdasarkan identitas etnis dan agama. Warga Yahudi dan non-Yahudi tidak memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar seperti mobilitas, perumahan, sumber daya alam, serta layanan pendidikan dan kesehatan.
Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional telah mengklasifikasikan sistem ini sebagai bentuk apartheid modern karena adanya kebijakan yang secara sistematis mendiskriminasi kelompok tertentu. Selain itu, perluasan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan seperti tepi barat dan Yerusalem Timur juga berdampak pada warga Palestina. Banyak rumah mereka digusur dengan alasan administratif atau keamanan, tanpa solusi pemukiman yang layak. Sebaliknya, area-area tersebut kemudian dibangun menjadi permukiman baru yang dikhususkan untuk warga Yahudi, mempercepat perubahan demografis yang diinginkan oleh otoritas Zionis. Di sisi lain, tindakan kekerasan berskala militer juga dilakukan atas nama keamanan nasional. Serangan udara, blokade wilayah, dan operasi militer kerap menargetkan area yang dihuni warga sipil. Justifikasi yang diberikan adalah upaya mempertahankan keamanan dan mencegah ancaman. Namun dalam banyak kasus tindakan tersebut menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan perempuan, anak-anak, dan warga non-kombatan. Hal ini menimbulkan kritik dan kecaman dari komunitas internasional yang mempertanyakan proporsionalitas dan legalitas penggunaan kekuatan militer terhadap populasi sipil. Dalam konteks ideologi Zionisme yang diterapkan secara politis dan militer, terdapat indikasi tujuan jangka panjang yang lebih luas dari sekadar pendirian negara. Tujuan ini mencakup penguasaan penuh atas seluruh wilayah Palestina secara de facto maupun de jure, dengan mengupayakan agar tanah tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali dan otoritas eksklusif Yahudi. Proses ini tidak hanya dilakukan melalui perluasan wilayah dan pembangunan permukiman, tetapi juga melalui kebijakan sistematis yang secara perlahan mendorong penghapusan eksistensi sosial, budaya, dan keagamaan komunitas Arab dan Islam di wilayah tersebut. Berbagai langkah seperti perubahan nama tempat, penghapusan situs-situs bersejarah Islam, pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa, serta kontrol terhadap kurikulum pendidikan dan media lokal menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam membentuk lanskap identitas baru yang sesuai dengan narasi Zionis. Di sisi lain, lembaga-lembaga negara juga memainkan peran dalam memperkuat dominasi ini melalui kebijakan yang mendukung eksklusivitas Yahudi, termasuk dalam aspek kewarganegaraan, kepemilikan tanah, dan distribusi layanan publik. Akibatnya, identitas Arab Islam yang telah hidup dan berkembang selama berabad-abad di wilayah Palestina secara bertahap didesak ke pinggiran, baik secara fisik maupun simbolik. Dengan demikian, tujuan akhir yang terlihat dari keseluruhan kebijakan dan tindakan ini adalah menjadikan wilayah Palestina sebagai entitas yang sepenuhnya dikendalikan oleh negara Yahudi, dengan minimalisasi atau bahkan penghilangan peran dan identitas Arab Islam dalam struktur sosial, budaya, dan politiknya. Meskipun berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif terus terjadi di wilayah Palestina, respons komunitas internasional sebagian besar masih bersifat terbatas dan tidak efektif. Laporan-laporan dari organisasi internasional, media independen, serta lembaga kemanusiaan telah berulang kali mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan, pengusiran paksa, dan diskriminasi sistematis. Namun, tindakan nyata dari negara-negara besar dan lembaga global tidak sebanding dengan skala pelanggaran yang terjadi. Banyak negara memilih untuk mengambil posisi netral atau sekadar mengeluarkan pernyataan formal tanpa diikuti oleh langkah konkret. Di beberapa kasus, kepentingan geopolitik, hubungan ekonomi, dan tekanan diplomatik membuat banyak pemerintahan enggan terlibat lebih jauh atau mengambil sikap yang tegas terhadap Israel. Sanksi internasional, embargo, atau bentuk tekanan kolektif yang biasa digunakan dalam kasus lain jarang diterapkan secara serius dalam konteks konflik Palestina. Akibatnya, meskipun dunia menyaksikan situasi ini dari dekat, suara-suara yang muncul cenderung sporadis dan tidak berkelanjutan. Sementara itu, rakyat Palestina tetap berada dalam kondisi terjepit antara tekanan di lapangan dan keheningan yang terjadi di panggung internasional. Klaim Yahudi atas Palestina sering dikaitkan dengan keyakinan agama tentang tanah yang dijanjikan, sebagaimana termuat dalam teks-teks suci mereka. Namun, motivasi untuk menguasai wilayah ini tidak berhenti pada aspek teologis semata. Ada dimensi politik, ekonomi, dan strategis yang sangat penting dalam proyek Zionisme modern. Dari sisi geopolitik, Palestina berada di wilayah strategis yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Kontrol atas wilayah ini memberi keuntungan besar,
baik dalam perdagangan maupun kekuatan militer, karena lokasinya yang berdekatan dengan jalur energi dan titik-titik penting di Timur Tengah. Selain itu, pendirian negara Yahudi di Palestina dilihat sebagai solusi terhadap problem diaspora dan diskriminasi yang dialami orang Yahudi di Eropa. Bagi para pendiri Zionisme, Palestina adalah simbol tanah kembali. Tetapi pada saat yang sama juga diproyeksikan sebagai pusat kekuatan baru untuk membangun kedaulatan politik, ekonomi, dan militer yang independen dari kekuatan Eropa. Tidak kalah penting, proyek ini juga didorong oleh dukungan kekuatan kolonial, terutama Inggris dan kemudian Amerika Serikat, yang melihat pendirian negara Israel sebagai kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah. Dukungan ini mencakup aspek politik, militer, dan diplomatik yang memperkuat posisi Zionisme dalam menguasai Palestina. Dengan demikian, penguasaan atas Palestina tidak semata-mata lahir dari klaim iman atau warisan sejarah, tetapi juga hasil dari kombinasi kepentingan ideologi, strategi geopolitik, dan dukungan internasional yang terorganisir. Penguasaan atas Palestina tidak hanya dipandang dari sudut pandang iman, tetapi juga berkaitan erat dengan ambisi politik yang diusung oleh gerakan Zionisme modern. Bagi para pendiri negara Israel, pembentukan negara Yahudi di Palestina merupakan langkah strategis untuk membangun kekuasaan politik yang berdaulat, bebas dari diskriminasi dan penindasan yang dialami komunitas Yahudi di Eropa selama berabad-abad. Ambisi ini kemudian diwujudkan melalui diplomasi, lobi politik, serta dukungan dari kekuatan kolonial, terutama Inggris dengan Deklarasi Balfour tahun 1917. Dari sisi geopolitik, lokasi Palestina yang berada di jantung Timur Tengah memiliki nilai strategis luar biasa. Wilayah ini menjadi titik persilangan jalur perdagangan dunia, dekat dengan sumber energi utama di kawasan Teluk, dan memiliki akses ke Laut Tengah. Menguasai Palestina berarti menguasai salah satu wilayah yang memiliki nilai ekonomi dan militer strategis di peta global. Hal ini menjadikan pendirian Israel tidak hanya sebagai proyek ideologi, tetapi juga sebagai instrumen kekuatan di kawasan. Selain itu, narasi tentang identitas sejarah memainkan peran penting. Zionisme modern membangun legitimasi dengan menghubungkan kembali identitas Yahudi dengan tanah Palestina sebagai tanah leluhur bangsa Israel kuno. Klaim historis ini digunakan untuk menguatkan argumentasi politik dan diplomatik di panggung internasional. Dengan cara ini, proyek penguasaan tanah tidak sekadar dilihat sebagai kebutuhan praktis, tetapi sebagai upaya untuk menghidupkan kembali simbol kejayaan sejarah dan membangun identitas kolektif Yahudi di tanah yang mereka anggap sakral. Selain itu, narasi tentang identitas sejarah memainkan peran penting. Zionisme modern membangun legitimasi dengan menghubungkan kembali identitas Yahudi dengan tanah Palestina sebagai tanah leluhur bangsa Israel kuno. Klaim historis ini digunakan untuk menguatkan argumentasi politik dan diplomatik di panggung internasional. Dengan cara ini, proyek penguasaan tanah tidak sekadar dilihat sebagai kebutuhan praktis, tetapi sebagai upaya untuk menghidupkan kembali simbol kejayaan sejarah dan membangun identitas kolektif Yahudi di tanah yang mereka anggap sakral. Dalam perspektif keimanan, tanah Palestina yang dikenal sebagai Al-Ardh Al-Muqaddasah bukanlah milik satu bangsa atau kelompok tertentu. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa bumi dan segala isinya adalah miliknya semata, dan manusia hanyalah pemegang amanah untuk menjaganya. Klaim kepemilikan mutlak atas tanah suci ini menjadi kontradiktif jika dihadapkan pada konsep tauhid, di mana hakikat kepemilikan tidak berada di tangan manusia, melainkan di bawah kekuasaan Tuhan. Bagi umat Islam, tanah ini adalah bagian dari wilayah yang diberkahi, Al-Ardh Al-Mubarakah. Bukan karena bangsa tertentu, tetapi karena sejarah para nabi, risalah, dan peristiwa agung yang terjadi di atasnya. Menjadikannya sebagai objek kekuasaan politik atau simbol eksklusivitas etnis bertentangan dengan pesan universal yang dibawa para nabi. Al-Quran menegaskan bahwa warisan bumi, termasuk tanah yang diberkahi, bukan ditentukan oleh ras, etnis, atau kekuatan militer, melainkan oleh sifat keadilan, iman, dan ketakwaan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 105, Allah berfirman, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكَرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguh telah kami tetapkan dalam Zabur setelah tercatat dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Ayat ini memberikan pesan bahwa kekuasaan atas bumi bukanlah hak eksklusif suatu bangsa, melainkan amanah yang diberikan kepada mereka yang menjaga keadilan,
beriman kepada Allah, dan tidak berbuat kerusakan. Dengan kata lain, penguasaan Tanah Suci hanya akan berpihak pada mereka yang memiliki kelayakan moral dan spiritual, bukan sekadar kekuatan politik atau klaim sejarah. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.